selamat datang di podcast Mental Kuat, Hidup Hebat. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fakir Ramadan dengan NIM C1B1211136. Dan saya Yunita Penelita Bengi dengan NIM C1B1211046. Dan saya Devia dengan NIM C1B1211056. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu resiliensi mental. Dalam pembahasan ini kita akan mencari tahu bagaimana kita bisa bertahan dan bangkit dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Sebelum kita masuk di pembahasan intinya, mungkin kita cari tahu dulu apa sih itu resiliensi mental. Nah, secara sederhana resiliensi adalah kemampuan untuk menghadapi dan bangkit dari kesulitan. Nah, ini bukan berarti kita tidak akan merasa sedih atau kecewa, akan tetapi kita akan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami masa-masa sulit. Nah, di sini juga kita bisa melihat resiliensi itu sebagai sebuah keterampilan yang bisa kita kembangkan dan perkuat dengan latihan dan dukungan yang tepat. Di sini juga resiliensi mental adalah kemampuan untuk tetap tegar, beradaptasi dan pulih dari situasi sulit, stres atau trauma. Kita semua pasti pernah menghadapi situasi yang membuat kita merasa terpuruk, tapi dengan resiliensi kita bisa bangkit kembali dengan lebih kuat. Mengapa sih resiliensi itu sangat penting? Mengapa resiliensi begitu penting? Karena dapat membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan putus asa atau frustasi. Dengan resiliensi, kita bisa menghadapi tantangan dengan lebih baik dan tidak mudah menyerah. Ini juga membantu kita untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Karena stres yang berlebihan atau berkepanjangan dapat berdampak buruk pada tubuh kita. Nah, itu tadi pengertian dan mengapa pentingnya resiliensi bagi kesehatan mental. Selanjutnya, bagaimana kita bisa membangun resiliensi itu? Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, ada kesadaran diri. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali perasaan dan emosi kita sendiri. Ketika kita bisa mengidentifikasi apa yang kita rasakan, kita bisa lebih baik dalam mengelolanya. Cobalah untuk secara rutin mengevaluasi diri sendiri, misalnya dengan menulis jurnal atau sebagainya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan hari ini, mengapa saya merasa seperti ini. Nah, dengan cara ini kita bisa menjadi lebih akrab dengan emosi kita dan belajar cara terbaik untuk mengatasinya. Yang kedua, pola pikir. Perlu kita ketahui, pola pikir positif juga sangat penting dalam membangun resiliensi. Ketika kita menghadapi masalah, cobalah untuk melihat sisi positifnya. Ini bukan berarti kita mengabaikan masalah, tetapi kita mencoba untuk melihat apa yang bisa kita pelajari dari situasi tersebut. Misalnya, jika kita gagal dalam suatu pelajaran, alih-alih berfokus pada kegagalan, kita bisa bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana sih bisa melakukan lebih baik dari teman-teman dalam hal pelajaran ini? Kemudian yang ketiga, ada perawatan diri. Perawatan diri adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan tidur yang cukup sangat penting. Selain itu, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bisa kita nikmati, entah itu seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau mungkin berjalan-jalan di taman. Nah, pastikan Anda memiliki waktu untuk diri sendiri. Yang keempat, hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, kolega, juga jaringan-jaringan yang lain berperan besar dalam membangun resiliensi. Dukungan sosial bisa memberikan kita rasa nyaman, membantu kita untuk tidak merasa sendiri dalam menghadapi berbagai masalah.
Jangan ragu untuk meminta bantuan atau dukungan kepada teman-teman, keluarga, kerabat saat Anda merasa membutuhkannya. Selanjutnya yang kelima, kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah adalah keterampilan yang bisa kita kembangkan untuk menghadapi tantangan hidup. Ketika menghadapi masalah, cobalah untuk tidak panik. Ambil napas dalam-dalam, identifikasi masalahnya dan pikirkan berbagai solusi yang memungkinkan. Jangan takut untuk mencoba mendekatkan pada yang baru jika pendekatan sebelumnya tidak berhasil. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas. Fleksibilitas dan adaptabilitas adalah aspek lain dari resiliensi kehidupan penuh dengan perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru yang sangat penting. Tetapkan tujuan yang realitas dan tetap fleksibel dalam mengubah perubahan. Dan ingatlah bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan dan seringkali membawa peluang baru. Selanjutnya yang ketujuh, manajemen stres. Manajemen stres juga merupakan bagian penting dari resiliensi. Nah, pelajari teknik-teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan untuk membantu mengelola stres. Nah, tetapkan batasan yang sehat dan pastikan Anda memiliki waktu untuk istirahat dan relaksasi. Yang kedelapan, belajar dari pengalaman. Terakhir, belajar dari pengalaman ini adalah cara untuk memperkuat resiliensi kita. Ketika kita menghadapi tantangan, lihatlah kembali dan identifikasi pelajaran yang bisa diambil. Gunakan pengalaman tersebut sebagai dasar untuk mengatasi tantangan di masa depan. Nah, itu tadi strategi dalam membangun resiliensi mental. Jadi, resiliensi mental adalah kunci untuk menghadapi dan bangkit dari tantangan dalam hidup. Dengan mengembangkan keterampilan dan strategi yang tepat, kita bisa menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi apapun yang datang dalam hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Kita akhiri dengan salam Mental kuat, hidup hebat.